Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abang Sak 9, itu membahas tentang soal moderasi beragama. Adapun yang soal nomor 5 kemarin tadi itu kita akan jawab soalnya yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Pilihan jawabannya komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Humanisme, D. Anti kekerasan, dan E. Akomodatif terhadap budaya atau menghormati budaya. Jawabannya adalah C. Humanisme. Adapun pembahasannya yaitu ada 4 ciri orang yang disebut moderat, yaitu yang pertama toleransi, saling menghargai dasar kemanusiaan, atau menjaga toleransi adalah sama dengan menjaga hati orang lain. Selanjutnya komitmen kebangsaan. Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara yang sekuler. Ini mengartikan bahwa orang Indonesia harus memiliki rasa komitmen kebangsaan karena hidup dalam keberagaman. Ciri ketiga yaitu menerima kearifan lokal atau adaptif terhadap budaya lokal yang akan menciptakan rasa toleransi antara tradisi dan budaya. Selanjutnya ciri keempat atau yang terakhir adalah anti kekerasan, di mana menghindari yang namanya kekerasan. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 6. Pilihlah 3 dari 6 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait komitmen kebangsaan. Pernyataannya adalah 1. Agama saya mengajarkan untuk patuh pada pemerintah dan negara yang sah. 2. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar serta berpikir positif, arif dan bijaksana. 3. Dalam memilih kepala RT RW saya tidak mempedulikan asal suku dan warna kulit. 4. Tidak melakukan perbuatan tercela baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat. Poin 5 yaitu saya menolak pemisahan daerah atas kepentingan suku dan budaya. 6. Bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan atau golongan. Manakah yang sesuai dengan komitmen kebangsaan? Yaitu jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Alasannya untuk nomor 2 ini lebih masuk kepada integritas. Selanjutnya nomor 4 itu masuknya kepada teladan. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 3, 5. Kita masuk pada soal nomor 7. Pilihlah 4 dari 8 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait toleransi. Poin pertama, pernyataan pertama yaitu agama saya menganjurkan untuk patuh pada pemerintah dan negara yang sah. 2. Berdonasi membantu orang lain berbeda agama saat mengalami musibah. Yang ketiga, dalam memilih kepala RT RW saya tidak mempedulikan asal sukunya. 4. Saya menjunjung tinggi kebebasan beragama dan beribadat sesuai keyakinan. 5. Saya hanya menerima pertemanan karena kesamaan hobi dengan pemilik agama lain. 6. Saya tidak keberatan melakukan jual beli dengan penganut agama lain. 7. Saya hanya bersedia bergabung dengan pemeluk agama lain jika mereka termasuk ke dalam klub profesi yang kita ikuti atau saya ikuti. 8. Pendidikan agama sekolah harus menanamkan penghormatan terhadap semua agama. Jadi yang akan kita pilih adalah apa sikap kita atau Anda yang terkait dengan toleransi. Kira-kira mana jawabannya? Oke, kita bahas. Yaitu jawabannya adalah 2, poin 2, 4, 6, dan 8. Ya.
Di sini saya berdonasi membantu orang lain berbeda agama saat mengalami musibah, ya. Selanjutnya, saya menjunjung tinggi kebebasan beragama dan beribadat sesuai keyakinan, ya. Bagaimana dengan nomor 3? Dalam memilih kepala RT RW, saya tidak mempedulikan asal sukunya. Ini berarti ini masuk kepada komitmen kebernegaraan tadi, kebangsaan, ya. Selanjutnya, poin 5, ini dia bisa menerima pertemanan jika ada hobi yang sama. Nah, jadi ini kita bilang tidak hanya menerima pertemanan luar agama atau lain agama, tapi ada indikasi atau apa namanya persamaan hobi. Selanjutnya, saya tidak keberatan melakukan jual beli dengan menganut agama lain, ya, oke. Karena ini berkaitan dengan toleransi. Jual beli tidak hanya kepada sesama agama, tapi juga kepada yang berlainan agama. Saya hanya bersedia bergabung dengan pemeluk agama. Ini sama ya dengan poin yang nomor 5. Hanya bersedia bergabung dengan pemilik agama lain jika mereka termasuk ke dalam klub profesi. Jika misalnya mereka tidak mengikut profesi kita, berarti kita tidak menerima. Jadi jawabannya salah, ya. Nomor 7. 8. Pendidikan agama sekolah harus menanamkan penghormatan terhadap semua agama, ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 6, 8. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 8. Pilihlah 3 dari 6 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait anti kekerasan. Pernyataan pertama, mengklaim kebenaran kelompok dan menganggap remeh kelompok lain. 2. Sebaik-baiknya manusia beragama dalam menerima manfaat, menghindari kerusakan. 3. Kasar dalam berinteraksi. 4. Penggunaan kata kasar wajib dihindari. 5. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. 6. Tidak menggunakan kekerasan walaupun dalam hal bercanda dengan teman. Mana kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Dimana kalau kita berbicara tentang anti kekerasan, berarti kita tidak tidaknya kita di jalan damai. Nah, dimana kita menghindari adanya kerusakan, menghindari adanya kekerasan, menghindari adanya kekacauan. Selanjutnya, penggunaan kata kasar kita menghindari, ya, baik itu dalam bersosial ataupun berdakwah, ya. Selanjutnya, tidak menggunakan kekerasan walaupun dalam hal bercanda dengan teman. Ini adalah poin dari anti kekerasan. Sedangkan yang poin 1, mengklaim kebenaran kelompok, berarti dia sudah sombong, ya. Dia menganggap remeh kelompok lain. Selanjutnya, kasar dalam berinteraksi, apalagi ini mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapatnya. Selanjutnya soal nomor 9, pilihlah 3 dari 6 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Ya. Pernyataan pertama, bangga terhadap tradisi yang ada itu perlu. 2. Menganggap budaya sendiri lebih baik dari segi ajaran agama dibanding dengan budaya lain. 3. Menghormati tradisi adat yang sedang berlangsung di jalan dengan memutar jalan lain. 4. Mengucilkan teman yang berbeda keyakinan dan berbudaya lain dari kita. 5. Membubarkan tradisi luar daerah yang diadakan oleh pendatang luar yang ada di daerah saya atau kita. 6. Mengenalkan dan mengedukasi produk anak negeri ke luar negeri sembari mempelajari budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Kira-kira jawabannya adalah yaitu 1. Bangga terhadap tradisi yang ada itu perlu, ya. Selanjutnya yang 3, menghormati tradisi adat yang sedang berlangsung di jalan dengan memutar jalan lainnya. Ini berkaitan dengan misalnya ada
keramaian, tradisi-tradisi yang menggunakan jalan-jalan umum. Nah, jadi mungkin kita untuk mencapai tujuan bermaksud, kita mencari alternatif jalan yang lainnya. Jadi kita menghormati tradisi yang ada ya. Selanjutnya nomor 6, mengenalkan atau mengedukasi. Ini termasuk kepada kita bisa menerima budaya atau mempromosikan budaya kita. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 10. Pilihlah 3 dari 6 sikap di bawah ini yang menurut Anda paling mencerminkan sikap Anda dalam menjalankan nilai budaya kerja Kemenak pada aspek integritas. Pernyataannya, poin 1, memiliki akhlak terpuji, berpikir positif, arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 3, disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. 4, bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. 5, berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. 6, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menolak korupsi dan suap atau gratifikasi. Ya, untuk soal nomor 10 ini kita lakukan seperti biasa, yaitu Bapak Ibu dan teman-teman menjawab di kolom komentar. Pilihlah 3 dari 6 sikap di bawah ini yang mencerminkan aspek integritas. Cukup sekian pembahasan kali ini. Kita sambung di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.